Surabaya, Indonesia. Kabar mengerikan menyebar di media sosial dan televisi lokal. Seorang siswi berusia 15 tahun ditemukan tewas di Taman Bambu, sebuah taman kecil tak jauh dari lingkungan tempat tinggal Raka. Raka, 22 tahun, membaca berita itu dari kamar kosnya yang sempit. Taman itu hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Foto korban, gadis berambut panjang dengan seragam putih biru, menempel di pikirannya. Malam itu, udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Seminggu kemudian, Raka dan temannya Andi berjalan pulang lewat gang sempit di belakang Taman Bambu. Malam sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan dengungan lampu jalan. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita memecah keheningan. Mereka berhenti. Suara itu berasal dari dalam taman. Meski takut, rasa penasaran membuat mereka melangkah masuk. Gerbang besi tua berderit saat didorong. Ayunan di taman bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Raka dan Andi mengikuti suara tangisan samar hingga ke bawah pohon beringin di tengah taman. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip, terbaring tubuh seorang gadis. Seragam sekolahnya basah dan gelap. Kepalanya terpisah beberapa meter. Matanya masih terbuka menatap langit. Bau besi dari darah menyengat hidung mereka. Raka mundur dengan gemetar. Andi langsung menarik lengannya. Dan mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Polisi datang dan pergi, meminta keterangan lalu menyuruh mereka diam. Ibu Raka hanya menyuruhnya berdoa dan melupakan semuanya. Tapi Raka tak bisa. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tangan pucat gadis itu, seragamnya yang kotor, dan ruang kosong di tempat kepala seharusnya. Tidurnya tak tenang. Mimpi buruk datang setiap malam. Minggu berlalu, tapi bayangan itu tak pernah pergi. Suatu malam, saat sedang bermain ponsel dan mengobrol dengan pacarnya, Raka merasakan hembusan angin dingin menyentuh selimutnya. Ia bangkit memeriksa jendela, tertutup rapat. Malam berikutnya, televisinya menyala sendiri, menampilkan layar penuh semut, statik. Remote masih di atas meja, tak tersentuh. Cahaya berkedip membuat bayangannya menari di dinding. Raka mencabut kabel TV, tapi sesaat kemudian layar itu masih sempat berkedip sekali lagi, seolah menatap balik. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka berbaring di bawah selimut menatap ponsel. Tiba-tiba ia merasakan tekanan di lututnya, seperti ada seseorang duduk di pinggir ranjang. Perlahan ia mengangkat selimut dan tubuhnya membeku. Di sebelahnya berdiri seorang gadis dengan seragam putih, biru robek. Rambut panjangnya basah menetes dan tanpa kepala. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri menghadap Raka. Raka tak bisa menjerit, tak bisa bernapas. Dan saat ia berkedip, gadis itu lenyap. Raka tak tidur sampai pagi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi malam-malam berikutnya, udara dingin itu kembali. Kadang terdengar suara ayunan berderit pelan di luar jendelanya. Kini, setiap kali melewati Taman Bambu, ia selalu memilih jalan memutar. Ia tahu gadis itu masih di sana. Gadis yang tak pernah pergi. Dan kadang, ketika lampu di kamarnya berkedip, ia bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ria, manajer acara muda,
menatap papan nama klub Puls yang berkilau merah di tengah kabut asap. Ia lelah, tapi tersenyum palsu. Malam baru saja dimulai. Saat ia melangkah masuk, udara terasa berat, seperti ruangan itu bernafas. Ria mengatur jadwal DJ sambil menatap kerumunan. Tapi di tengah sorotan lampu, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sosok tinggi dan kurus berdiri diam, wajahnya tak terlihat. Saat lampu berganti, sosok itu lenyap. Ria membasuh wajahnya dan mengangkat kepala. Di cermin, di belakangnya, berdiri makhluk kurus berkulit gelap dengan mata merah menyala dan urat menonjol. Ia terkejut, berbalik, ruangan kosong. Tapi pantulan di cermin terlambat bergerak. Ria tidak bisa tidur. Ia mendengar bisikan samar, seperti bahasa asing yang kasar bergema di telinganya. Saat menutup mata, ia melihat kilatan abu dan darah. Ketika membuka mata, ia mencium aroma daging terbakar. Segalanya terasa salah. Orang-orang mudah marah, pertengkaran kecil pecah di mana-mana. Ria merasa diawasi. Di pantulan jendela bas, ia melihat sosok itu lagi, berdiri di tengah kerumunan, menatapnya. Ria mencari pertolongan. Seorang pendeta tua menatapnya dengan cemas. "Kau sudah disentuh oleh pisaca," katanya. Ia mengikat benang merah hitam di pergelangan tangan Ria dan memperingatkan, jangan kembali ke tempat itu. Mereka menunggu. Ria merasa penasaran dan tak bisa menahan diri kembali ke Puls. Klub itu kini sepi, musiknya lambat dan gelap. Pria misterius berdiri di bar, memandangnya tanpa berkedip. Tubuh Ria membeku. Dinding mulai bergetar pelan seperti bernapas. Pria itu melangkah mendekat. Kulitnya retak dan hitam, urat berdenyut di bawahnya. Matanya menyala merah. Makhluk itu tersenyum. "Setiap rasa sakitmu memberiku makan," katanya dengan suara serak. Ria menjerit, tapi suaranya hilang. Cahaya klub padam sepenuhnya. Pisaca meletakkan tangannya di dada Ria. Panas membakar, kenangan dan emosi terhisap keluar. Setiap trauma, masa lalunya ditarik dan dimakan. Ia melihat dirinya kecil, menangis, gagal, dan makhluk itu menelan semuanya. Ria terbangun dengan tubuh gemetar. Cerminnya retak, benang perlindungan terbakar jadi abu. Beberapa minggu kemudian, Puls ditutup. Pengunjung terakhir ditemukan tak sadarkan diri dengan wajah ketakutan. Di malam hari, orang masih mendengar dentuman musik samar dan bisikan asing dari atap kosong. Suara bahasa Paisaci mencari jiwa baru untuk menari bersamanya. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.